Urosepsis adalah sepsis yang disebabkan oleh infeksi saluran kemih. Sepsis adalah kondisi respon sistemik dari tubuh akibat adanya infeksi. Jadi ketika ada infeksi dan itu cukup parah menyebabkan respon yang cukup menyeluruh dari seluruh tubuh. Menyebabkan kegagalan beberapa organ penting yang bisa berbahaya kalau nggak ditangani dengan cepat. So kira-kira apa sih penyebabnya, kenapa bisa sampai menjadi seperti itu? Apa tanda-tandanya dan bagaimana pengobatannya? Bersama saya Dr. Bimo, yuk kita bahas semuanya di video ini. Hai, saya Dr. Bimo. Di channel ini saya banyak membahas berbagai informasi kesehatan dan juga konten menarik lainnya yang pastinya bermanfaat buat kamu. So, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan juga klik tombol loncengnya. Terima kasih. Seperti yang udah dijelaskan tadi, bahwa urosepsis adalah kondisi ketika infeksi saluran kemih berkembang menjadi sepsis, yaitu reaksi akibat respon imun berlebihan terhadap infeksi yang terjadi menyeluruh. Urosepsis dapat disebabkan oleh infeksi pada ginjal, saluran kemih, ataupun di kandung kemih. Penting untuk mengetahui bahwa sepsis adalah kondisi medis darurat yang bisa menyebabkan berbagai kerusakan organ karena reaksi dari sistem imunnya itu dia sistemik atau menyeluruh. Penyebab urosepsis adalah infeksi saluran kemih, baik itu infeksi yang biasanya itu hanya di kandung kemih saja atau sampai ke ginjal. Tapi biasanya infeksi saluran kemih itu dia berasal dari luar. Jadi dari bagian ujung saluran dulu ke kandung kemih, lalu naik sampai ke atas ginjal kalau misalnya tidak ditangani. Infeksi kandung kemih disebut dengan sistitis. Ketika itu menyebar sampai ke bagian ginjal, disebut dengan pyelonefritis. Nah, infeksi tersebut dia bisa menjalar melalui saluran sepanjang saluran kemih. Seperti yang kita ketahui bahwa saluran kemih itu merupakan hasil filtrasi dari darah. Sehingga kalau misalnya terus menyebar ke atas, dia bisa ke aliran darah juga. Nah, inilah yang bisa memicu terjadinya sepsis, yaitu reaksi imun berlebihan tadi akibat infeksi yang sistemik. Apa saja tanda-tandanya? Ketika infeksi itu masih di bagian saluran kemih, biasanya ketidaknyamanannya hanya berkisar di saluran kemih aja. Seperti nyeri atau panas saat berkemih, nyeri di perut bawah, atau kalau misalnya dia udah menyebar sampai ke ginjal, maka nyerinya bisa sampai ke bagian pinggang. Dan apabila bagian punggungnya itu diketok, bisa mengalami yang namanya nyeri. Nah, selain itu, kalau misalnya dia udah menyebar sampai ke sistemik menyebabkan urosepsis, biasanya ditandai dengan demam tinggi. Demam tingginya biasanya disertai dengan tekanan darah yang mulai turun. Terutama tekanan sistolik atau bagian angka yang depan dari tensi itu, dia bisa turun sampai di bawah 100. Terus nafas jadi lebih cepat, detak jantung menjadi cepat. Bahkan kalau misalnya sangat parah bisa menyebabkan penurunan kesadaran. Nah, bagaimana dokter mengetahui atau mendiagnosis dari urosepsis ini? Sebelum menegakkan diagnosis, dokter akan melakukan wawancara atau anamnesa terkait gejala dan riwayat, lalu pemeriksaan fisik dari mulai tanda vital, tadi ya tensi, laju nafas, suhu tubuh, tingkat kesadaran, lalu memeriksa bagian lain dari mulai dada, perut, lengan, dan segala macam. Dari pemeriksaan tersebut, dokter bisa mulai mencurigai kalau misalnya memang ada tanda-tanda ke arah sepsis. Dan pada pasien-pasien yang memang dicurigai mengalami sepsis, tes lanjutan mungkin diperlukan seperti complete blood count, yaitu pemeriksaan darah. Biasanya sel darah putihnya akan meningkat dengan drastis ketika adanya suatu reaksi sepsis. Lalu C-reactive protein atau CRP merupakan suatu biomarker yang meningkat ketika ada peradangan hebat di dalam tubuh kamu. Lalu biasanya diperlukan juga kultur darah. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi jenis bakteri yang menyebabkan infeksi agar terapi dengan menggunakan antibiotik bisa lebih tepat sasaran tergantung dari infeksi yang menyebabkannya. Lalu biasanya tes fungsi ginjal, hati, dan juga berbagai marker lainnya untuk menilai daripada fungsi organ itu mungkin diperlukan. Nah, untuk pengobatan dari urosepsis ini karena dia merupakan infeksi, maka pemberian antibiotik adalah hal yang diperlukan. Nah, pemberian antibiotik ini bisa secara empirik, yaitu berdasarkan bakteri yang paling sering menyebabkan urosepsis, ataupun diperiksa dulu dengan kultur bakteri tadi untuk menentukan jenis bakteri dan juga sensitivitas antibiotiknya. Selain itu, karena reaksi sepsis ini menyebabkan kerusakan organ karena aliran darah menjadi menurun, karena tadi tensinya turun gitu ya, maka terapi-terapi lain seperti cairan dan juga vasopresor mungkin diperlukan untuk menjaga daripada fungsi organ-organ terkait.
Nah, maka dari itu penting apabila kita mengalami infeksi saluran kemih jangan dianggap enteng dan diobati sampai sembuh. Kalau misalnya dibiarkan, ini bisa menyebabkan komplikasi yang mengarah kepada sepsis tadi. Memang tidak semua kasus infeksi saluran kemih bisa menyebabkan urosepsis, tapi kalau misalnya dibiarkan, tidak ditangani dan bertambah parah, ini adalah risiko yang mungkin bisa terjadi. Nah, semoga informasi terkait urosepsisnya bisa dimengerti dan bermanfaat. Saya Dr. Bimo, kita ketemu lagi di video berikutnya.